Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, apa kabar para sahabat Inspirasien, pejuang penyakit kronis dan juga caregiver. Semoga selalu sehat dan juga penuh berkat ya. Nah, kembali lagi dengan saya, Striani Dwi Aryaning Tias, yang akan menjadi host pada Instagram Live malam ini dengan topik Free from Fear, bebas dari stigma jadi pasien. Nah, hari ini, malam ini saya tidak sendiri karena Instagram Live kali ini adalah bertajuk Psypiration, jadi fokusnya akan pada kesehatan mental atau psikologis dari sisi pasien maupun caregiver. Tentunya saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial karena beliau juga ada di Inspiration sebagai psikolog klinis. Saya izin untuk membacakan profil beliau. Beliau adalah Mbak Tanalin Nur Firdausi, Magister Psikologi, seorang psikolog di Langkahati @langkahati.id dan juga di Inspirasien. Nah, Langkahati ini adalah Biro Psikologi di Grand Permata Jingga, First Avenue 40, Malang, Jawa Timur. Mbak Nalin sebutannya ya, panggilannya, ini menempuh pendidikannya di Universitas Indonesia dan lanjut Magister Psikologi, profesi psikologi di Universitas Surabaya. Nah, kemudian pengalaman kerja beliau adalah seorang clinical psychologist dan juga founder Langkahati mulai dari 2021 hingga sekarang. So, teman-teman, para pejuang penyakit kronis yang ingin berkonsultasi, berkonseling dengan Mbak Nalin untuk kesehatan mentalnya, segera mungkin bisa menghubungi Langkahati maupun ada di Inspiration juga. Oke, sebelumnya saya mau sharing dulu juga terkait dengan topik malam ini yang ini tuh mungkin banyak dari kita semua juga memikirkan hal yang sama gitu ya, terkait dengan ketakutan-ketakutan yang mungkin muncul di kondisi kita ketika mungkin belum terdiagnosis nih, jadi pre-diagnosis, kemudian saat didiagnosis pertama kali, selama masa penanganan penyakit kronisnya, dan juga setelah penanganan penyakit kronis yang dialami. Nah, dari hal-hal itu, beberapa waktu lalu juga teman-teman di Inspirasien ini sudah mengumpulkan ya beberapa kondisi yang memang dialami secara nyata nih sama teman-teman pejuang penyakit kronis atau sahabat Inspiration semua. Kami coba untuk mengcompile gitu ya kondisi-kondisi yang dialamin. Jadi apa nih ketakutan benar-benar yang paling ditakuti ketika kondisi saat diagnostik dan juga post diagnostik. Yang pertama, takut banget sakit nih Mbak. Setiap sakit dikit langsung parno. Jadi kayak ngilu-ngilu dikit gitu ya langsung parno. Takut fase terburuk yang udah kelewat kejadian lagi. Nah, ini mungkin sudah mengalami remisi atau dinyatakan pulih, tiba-tiba relapse kembali. Kemudian takut tidak bisa menyaksikan anak-anak tumbuh dewasa. Ini juga ketakutan saya sebetulnya ya. Jadi saya sebagai orang tua juga ngalamin ini juga. Kemudian membebani orang sekitar, terutama keluarga. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menonton, silakan juga ya bisa menuliskan di kolom komen ataupun chat box apa nih ketakutan teman-teman yang paling besar yang teman-teman alami saat mendapatkan peran menjadi pasien. Nah, rasa takut-takut ini adalah perasaan yang wajar banget nih teman-teman, apalagi kaitannya sama penyakit kronis. Dan ini memang sebuah hal yang memang dialami loh oleh kita semua, bahkan yang nggak punya penyakit kronis pun pasti akan memiliki ketakutan. Karena apa sebetulnya? Ada stigma di masyarakat nih, bahwasannya jadi pasien itu, apalagi ya pasien penyakit kronis itu hal yang buruk gitu ya, hal yang memang menyedihkan, negatif, semuanya terkumpul jadi satu. Nanti gimana masa depannya, kemudian gimana dia berproses, peran-peran yang ada. Nah, di sini kita akan memvalidasi itu semua. Yang pertama, nanti kita akan belajar untuk menyadari gitu ya. Dan masyarakat ini masih menganggap ya orang yang sudah tidak punya masa depan adalah orang-orang yang
kondisi-kondisi tertentu ini salah satunya adalah pasien. Kemudian nanti kita akan juga belajar bagaimana menyetujui ya benar ya orang yang sakit kronis atau pasien ini sudah tidak punya masa depan yang cerah gitu. Itu betul. Kemudian menerapkan ke diri. Bagaimana nih kondisi-kondisinya ya seperti itu gitu. Nah, hal-hal ini memang sangat wajar dan nantinya akan divalidasi oleh Mbak Nalin ya, nanti dari expertnya, serta yang terakhir ini adalah negative belief yang sangat harmful nih ke diri sendiri. Tahu nggak sih sebenarnya teman-teman, stigma di luar sana itu adalah eksternal ya, yang dibentuk oleh lingkungan kita, terus-terusan didoktrinkan, dibicarakan. Akhirnya ada pemahaman-pemahaman dalam diri yang, oh, aku jadi internalisasi gitu ya, aku seperti ini ya. Bahkan saya juga mau cerita nih sebelum nanti saya invite sama Mbak Nalin ya. Saya jadi seorang pasien juga punya peran yang baru, di mana saya juga memiliki beberapa peran dari peran sosial yang lain. Itu membuat saya memiliki ketakutan yang escalate gitu. Jadi sangat-sangat meningkat di setiap peran saya. Apalagi di setiap peran ini mempunyai risiko yang harus saya terima gitu. Terlebih nanti ada hal yang harus saya tahu kalau, oh, penyakit kronis ini kalau saya tidak monitor kondisinya atau saya tidak juga memahami bagaimana saya harus kontrol penyakit ini ya dengan kondisi yang saya tahu, oh, saya pejuang kanker tiroid, saya harus memperjuangkan kesehatan saya seumur hidup, saya harus pulih, dan bagaimana nanti untuk penerimaan dirinya. Kalau saya nggak bisa balancing itu, beneran deh, saya kayak merasa masih ada ketakutan, karena peran sosial saya juga beberapa, dan salah satu yang terbesar diantaranya adalah menjadi seorang ibu. Kayak, aduh, banyak banget gitu ya ketakutan tertentu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa sharing bareng-bareng di sini nanti sama Mbak Nalin. Tentunya bagaimana sih caranya untuk kontrol biar kita tuh sampai ada di titik free from fear ini sendiri. Oke, mungkin sebelum saya invite, boleh teman-teman sharing teman-teman ini berasal dari mana, dan pastinya ya kita di sini saling menguatkan karena Inspiration adalah platform penunjang kesehatan dan juga pendampingan pasien yang acara ini didukung oleh Lifepack Apotek Modern, penunjang obat-obatan untuk para pejuang penyakit kronis dan juga keluarga. Saya izin invite Mbak Nalin untuk hadir. Halo Mbak Nalin. Halo, selamat malam Mbak Astri, Selamat teman-teman malam. Inspiration. Selamat Iya Mbak malam. Nalin. Apa kabarnya Mbak Nalin? Alhamdulillah, saya baik. Mbak Astri gimana? Alhamdulillah sehat. Ini kita berjarak lagi ya di Mbak Nalin di Malang. Sementara teman-teman yang hadir ini saya baca ya Mbak Nalin ini ada dari Bogor, dari Bandung, Sumatera Utara, Pemantang Siantar, Jakarta, Bekasi, Jogja. Nah, ini luar biasa sekali untuk Instagram Live malam hari ini karena mungkin satu kondisi tertentu kita sangat membutuhkan penguatan nih Mbak Nalin, karena jujur saya tadi pas mau cerita ya tentang kondisi saya sendiri, karena saya punya peran sebagai pejuang penyakit kronis juga. Saya memiliki ketakutan yang paling besar, yaitu adalah nantinya saya nggak bisa membersamai anak-anak saya. Terus saya juga baca nih teman-teman semuanya, ini ada yang share takut ngasih tahu ke pasangan gimana kalau nggak bisa punya anak. Kemudian takut nggak bisa dapat pekerjaan atau melanjutkan bekerja karena sakit. Takut selalu jadi beban orang tua karena anaknya sakit-sakitan. Takut nggak bisa punya anak, ini ada dua. Terus kemudian takut lingkungan sosial mengucilkan karena sakit. Udah kejadian sih Mbak, ditinggalin banyak orang karena sakit. Happen Mbak, ini kayak bener-bener, ini stigma loh ya. Jadi ada eksternalisasi tadi ya Mbak Nalin Iya. ya, yang kita dapat suara-suara itu tuh masuk ke pikiran kita gitu, nggak peduli profesinya. Karena jujur Mbak Nalin, saya pun juga seorang konselor, ada teman-teman saya
saya yang di Sahabat Inspirasian juga dengan berbagai latar belakang profesinya, ketika berbicara tentang ketakutan itu mereka kayak langsung dek berubah internalisasi. Ini bukan masalah peran lagi tapi kayak diri gitu ya. Mm-mm. Ini sangat-sangat tuh personal gitu. Gimana sih Mm-mm. kita ini bisa belajar terkait dengan ini. Nah, Mbak Nalin mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu terkait dengan apa itu stigma di masyarakat terkait dengan kesehatan mental, terus hubungannya dengan penyakit kronis ini. Terlebih kan pasien itu berjuangnya nggak sendiri ya Mbak Nalin ya. Iya, Ada betul. pasien dan juga pasti akan ada caregiver-nya. Jadi hadapannya itu tuh stigmanya tuh ya tadi bertumpuk-tumpuk, terus susah untuk mengurai ini semua. Silakan Mbak Nalin. Iya, terima kasih Mbak Astri. Tadi udah sharing berarti di awal ya, tentang kira-kira stigma atau mungkin ketakutan gitu ya, ketakutan, rasa takut apa aja ketika kita kemudian didiagnosa atau kita menghadapi lagi struggling gitu ya dengan sakit kronis gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang stigma, karena malam ini kita mungkin fokusnya ke situ gitu ya. Stigma itu kan sebuah pandangan yang negatif gitu, sebuah penilaian yang negatif yang biasanya ini datangnya dari nggak jelas datangnya dari mana, dan ini kolektif gitu ya, dari masyarakat, dari society, atau mungkin turun temurun gitu. Nah, pandangan negatif ini disematkan ke satu orang gitu, atau mungkin ada sesuatu gitu ya yang hanya dinilai berdasarkan satu karakter atau dua karakter ini aja gitu. Jadi misalnya stigma ini kan penilaian negatif yang tentunya banyak nggak benernya gitu ya, banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalnya stigma di contohnya kesehatan mental, orang kalau pergi ke psikolog berarti dia gila gitu ya, berarti kan itu sebuah stigma gitu, sebuah pandangan yang negatif terhadap orang itu gitu ya, karena karakternya mungkin dia sedang pergi ke psikolog gitu. Jadi itu yang akhirnya kemudian istilahnya mungkin bahasa populernya judgement gitu ya, judgement kita. Nah, teman-teman yang mungkin punya penyakit kronis juga pasti sering mengalami stigma ini gitu, atau pandangan yang penilaian yang sangat negatif gitu dari society gitu. Misalnya juga yang tadi udah diceritain sama Mbak Astri beberapa ya. Misalnya dianggap lemah gitu, dianggap tidak berdaya gitu, atau dianggap kurang gitu, atau mungkin dianggap sebagai manusia yang tidak sempurna gitu, hal-hal yang seperti itu gitu. Tadi di awal ketika Mbak Astri lagi sharing gitu tentang apa namanya suatu skema tadi itu ya, skema itu kan sebetulnya saya ingin kita bersama-sama mempelajari bahwa stigma yang kita dapatkan dari society itu memang bisa terinternalisasi ke dalam diri kita. Artinya bukan hanya society aja yang ngomong, tapi somehow alam bawah sadar kita juga meyakini hal yang sama gitu. Jadi misalnya ketika teman-teman dapat stigma atau dapat anggapan gitu ya, oh kalau sakit kronis berarti dia udah nggak bisa kerja gitu. Akhirnya yang terjadi biasanya adalah perilaku diskriminatif gitu ya, atau membedakan perlakuan antara teman-teman yang sakit kronis dan yang tidak gitu. Akhirnya jadinya dari perbedaan itu kan ada hal-hal yang berkurang gitu ya, possibility atau mungkin apa ya, kesempatan teman-teman yang sakit kronis ini jadi berkurang, jadi nggak adil, ada unfairness di situ. Nah, ketika ada stigma seperti itu dan ada perilaku diskriminatif, kemudian somehow kita meyakini jangan-jangan memang iya ya aku ini nggak berdaya ya gitu. Jadi dari society kemudian masuk ke diri kita, kita menyetujui statement itu, kita menyetujui bahwa oh ya, oke, aku ini dianggap lemah gitu. Jadi kita perlu pelan-pelan melihat apakah kita terganggu atau kita merasa cemas, kita merasa takut, ini murni hanya karena kita dengar dari orang gitu ya. Tapi kenapa ada satu kalimat ini ketika kita dengar, ada si A gitu ya sama si B punya reaksi yang berbeda gitu. Misalnya si A mendengar kalimat yang sama,
misalnya stigma tentang oh pasien ini lemah, pasien ini tidak berdaya, tapi kemudian si A tetap aja maju gitu ya, tetap aja dia kerja atau tetap aja dia berdaya di masyarakat. Tetapi si B kemudian karena dia merasa mungkin itu adalah dirinya gitu ya, jadi dia punya perilaku yang berbeda, mungkin menarik diri dan segala macam. Seperti itu gitu. Jadi apa yang kemudian dikatakan oleh society itu jangan-jangan kita meyakini itu, sehingga kita perlu aware, kita perlu menyadari apakah memang iya alam bawah sadar kita atau mungkin keyakinan kita itu juga menyetujui apa yang mereka katakan gitu. Itu coba kita being aware dulu di situ gitu ya. Jangan-jangan self talk kita juga gitu. Jangan-jangan self talk kita tuh juga menganggap bahwa wah kalau sakit kronis maka usianya udah pasti pendek misalnya begitu. Jangan-jangan itu sesuatu yang udah kita yakini juga gitu ya. Jadi coba kita pelan-pelan lihat bagaimana sih kita ngomong sama diri sendiri, bagaimana sih kita meyakini atau kita setuju nggak sih sama kalimat tersebut gitu. Jadi stigma itu bisa memang dari luar gitu ya, tapi bisa kita masukin ke dalam diri kita kemudian berubah jadi belief atau keyakinan itu tadi gitu Mbak Astri. Iya. Dan ini tuh kadang-kadang buat pasien ya Mbak Nalin tuh berputar-putar ya. Jadi kalau udah jadi belief itu susah banget ya untuk setidaknya keluar gitu ya. Maksudnya jangan deh, kamu jangan di sini terus gitu. Aku mau kuat gitu kan. Aku mau berubah gitu. Nah, ini kalau misalnya nih dari sudut pandang psikologi ya Mbak Nalin ya, hal ini tuh sebetulnya masih wajar atau dianggap normal atau sudah ya tadi ya sudah negatif belief nih gitu. Jadi susah juga untuk membedakan negatif belief dengan hal-hal yang kayak ya udah kita tuh maunya afirmasi positif, aku bisa, tapi ada keyakinan yang masih negatif ini yang tetap mengendap di pikiran gitu. Itu apakah masih wajar atau harus segera mungkin untuk di take out dari pikiran kita? Oke ya, jadi pelan-pelan kita perlu sadari itu tadi. Gimana sih mungkin cara kita memperlakukan diri kita yang ada di dalamnya yang lagi, udahlah kita tuh udah struggling kan begitu. Teman-teman Inspiration tuh sudah struggling dengan kondisi fisik, dengan kondisi medis gitu ya. Jangan ditambahin kemudian kita somehow ngejudge diri kita sendiri gitu. Istilahnya seperti itu gitu. Kita ini sudah susah, kita ini yang dibutuhkan tuh comfort gitu ya, yang dibutuhkan tuh penguatan. Tetapi taunya diri kita yang somehow tanpa sadar itu menjatuhkan juga gitu ya buat diri sendiri gitu. Jadi pertama perlu aware dulu gitu. Secara emosi pasti semuanya takut atau pasti semuanya cemas. Seperti yang tadi Mbak Astri cerita dan beberapa sesi IG live kita sebelumnya juga pernah membahas tentang itu ya Mbak Astri ya. Jadi cemas, takut itu wajar. Kenapa ya? Karena ini sesuatu yang unfamiliar, sesuatu yang mungkin tidak dialami oleh banyak orang gitu ya, sehingga kita mempersepsikan itu sebagai sebuah ancaman kan begitu. Betul. Ancaman terhadap survival kita, ancaman terhadap growth kita, ancaman terhadap diri kita in general kan begitu. Jadi rasanya tuh nggak apa-apa ya, emosinya ketika dia hadir semua manusia pasti wajar ketika dia punya dapat penyakit kronis gitu. Namun ketika kemudian kita terjebak dalam belief atau dalam pola pikir atau dalam pikiran terus muter aja kan gitu ya, tadi pertanyaan yang Mbak Astri seperti itu. Pikiran itu pasti akan muncul Mbak Astri. Jadi kalau kita takut, kalau kita cemas, pasti dia juga ikut datang gitu. Skenario terburuk juga pasti ikut muncul gitu. Oh takut nanti kalau aku gini gimana yang ngomong sama keluarga. Skenarionya sudah muncul dulu padahal kan belum pernah dijalani atau belum pernah dicobakan gitu. Tapi skenario sudah muncul di situ. Artinya apa? Pikiran itu sebetulnya niatnya baik dia, karena dia mau memprepare kita, mau mempersiapkan kita. Sebetulnya niatnya begitu awalnya, ya awalnya begitu. Karena oke, ada kemungkinan A, ada kemungkinan B, ada kemungkinan C nih. Ayo kita siap-siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini gimana, gitu. Jadi sebenarnya niatnya begitu, ya. Saya suka agak positive thinking gitu sama overthinking gitu ya. Jadi
Jadi kita nggak melulu ngejudge apa yang muncul dalam kepala ini buruk dan kita harus menghilangkan ini. Gitu. Karena apa Mbak Asti? Ini agak lucu juga ya. Semakin kita berupaya untuk aku nggak mau dia datang, aku nggak mau pikiran ini tetap muter. Semakin kita fight di situ, semakin dia datangnya kencang. Sebetulnya gitu. Jadi semakin kita mengusir, istilah mengusir gitu ya, dan kemudian akhir-akhirnya apa? Akhir-akhirnya kita ngejudge diri kita juga bahwa kok aku mikir gini terus sih, kok aku muncul pikiran negatif terus sih gitu. Jadinya kan udahlah kita berusaha mengalihkan atau mengusir pikiran itu, kemudian yang kedua kita ngejudge diri kita gitu. Jadi double dong ininya ya, jadi double apa namanya, kitanya yang akhirnya juga ngedown juga. Betul, Gitu. Nah, betul. terus bagaimana ya? Kita lihat dulu, kita kita mengerti dulu dengan kondisi kita tadi. Yang pertama, oh satu ini wajar emosinya. Dua, ya wajar juga ketika emosi datang, pikiran yang skenario-skenario itu juga datang. Karena apa? Dia sifatnya mau memprepare kita. Tiga, kita pahami. Kita pahami sifatnya si overthinking ini niatnya apa sebetulnya, kan gitu ya. Baru keempat, kita coba lihat bagaimana cara kita merespon pikiran itu gitu, merespon belief itu tadi, merespon skenario, kan macam-macam datangnya Iya, kan. Kadang-kadang betul. datangnya skenario ya, pikiran-pikiran atau mungkin scene-scene kayak di film gitu, kita udah masuk ke situasi terburuk, paling buruk deh pokoknya gitu ya, itu kadang keputar. Atau kadang yang keputar adalah self talk gitu, ngomong sama diri sendiri, ngebatin gitu ya istilahnya, atau bagaimana kita meyakini sesuatu tentang diri kita, itu kan juga bisa berputar. Jadi macam-macam yang berputar di situ. Nah, kita yang keempat tadi, kita lihat bagaimana kita merespon pikiran kita tadi. Seperti apa nih maksudnya? Jadi ketika dia datang, kita evaluasi, aku nih sebenarnya niatnya mau ngusir dia, aku benci sama dia, aku ngejudge dia, atau gimana sih gitu. Kita evaluasi di situ. Kalau ternyata perilaku kita adalah ngejudge pikiran itu, dan kemudian kita mengusir dia, kita nggak pengen dia hadir, maka ternyata responnya dia akan semakin datang kencang tadi, seperti yang saya bilang. Nah, kemudian berarti kan di situ kita perlu belajar teknik responding yang baru terhadap pikiran kita, kan Ya, gitu ya, ya. ya. Pikiran ini kan sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan, Mbak Astri ya. Kadang-kadang Betul. itu muncul sendiri aja gitu ya pas kita Otomatis ya, Mbak kerja. Nalin ya. Betul, betul. Dan di psikologi ada juga istilahnya automatic thoughts gitu. Jadi ada istilah begitu di psikologi kognitif gitu ya, karena memang ini otomatis sifatnya gitu. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri kalau ketika itu muncul, karena memang sifatnya otomatis gitu. Saya juga itu muncul juga, sama kita semua gitu ya. Jadi pikiran dia otomatis muncul. Yang kita perlu lakukan adalah bagaimana kita merespon dia saat dia muncul. Caranya merespon ada berbagai macam teknik gitu ya. Misalnya ketika dia datang, kita kenali aja, kita sadari aja. Istilahnya kalau di mindfulness itu, ketika pikiran atau skenario ini datang, kita ibaratkan dia kayak mungkin di sungai gitu ya, terus kita lihat daun-daun yang lagi terbawa aliran arus gitu. Oh ya, ini lagi muncul nih skenario tentang ini film dengan judul skenario paling terburuk sakit kronis aku gitu, misalnya begitu, itu lagi keputar di kepala gitu. Jadi kita amati dia datang, kita akui dia datang. Oh, ini masuk waktu-waktu overthinking nih, ini dia lagi muncul nih gitu. Jadi kita sebut aja dia seperti itu, kita apa adanya, yaitu pikiran otomatis gitu. Teknik yang kedua yang bisa dilakukan adalah kita mencoba menelaah gitu tentang isinya gitu. Kok ini mungkin agak sedikit complicated gitu ya, mungkin bisa dibantu dengan konseling juga. Jadi ketika dia datang, coba ditelaah. Biasanya kita perlu menuliskan pikiran itu ya, kita tuliskan terus kita telaah, ini sebetulnya make sense nggak sih gitu, kalimat ini aja gitu ya. Misalnya tadi saya ambil contoh dari Mbak Astri Iya, ya. boleh, boleh. Tadi Mbak Astri tadi kan misalnya ketakutannya, aku takut
gitu ya, tidak bisa membersamai anak-anak saat dia tumbuh dewasa. Mm-mm. Oke, takut itu nama emosi, ya. Kita kotakin dulu, that's okay, takut. Mm-mm. Nah, kemudian skenarionya adalah nggak bisa nemenin anak, kan gitu skenarionya. Yang tidak bisa membersamai anak, itu kan skenarionya, itu adalah bayangannya. Nah, sekarang kita lihat Mm-mm. kalimat itu. Sebentar, Pak Astri anaknya sudah sekolah ya, sudah Mm-mm. SD Sudah ya, sekolah, ya. sudah sekolah. Apakah iya selama ini Pak Astri tidak membersamai mereka? Gitu. Jadi selama ini gitu ya, selama bertumbuhnya anak-anak ini Mbak Astri sudah ada buat anak-anak gitu. Mm-mm. Jadi sebetulnya ini adalah kalimat yang mungkin nggak sesuai aja sama kenyataannya gitu. Takut adalah Mm. sesuatu emosi yang wajar aja. Mm-mm. Tapi skenario itu nggak sesuai karena nyatanya yang here and now, yang Mm. sekarang ini terjadi adalah ya masih di sini, punya kesempatan ini, I'm here, dan ini yang perlu kita fokuskan sekarang. Oke. Gitu. Jadi, dan kemudian mungkin kita juga bisa label itu, misalnya, oh ternyata kalimat itu adalah kalimat misalnya apa namanya, meramal gitu ya, kayak Mm-mm. seolah kita sudah bisa Iya, meramal betul. masa depan gitu. Padahal kenyataannya manusia yang nggak ada yang pernah tahu gitu ya, kita nggak bisa meramal apapun gitu. Jadi Mm-mm. setiap pikiran otomatis yang lewat-lewat di kepala kita bisa kita kategorikan. Ini cukup Mm-mm. rasional atau ini sebenarnya uh, bias gitu ya, atau berbelok dari kenyataannya Mm-mm. gitu. Jadi di situ kita lihat, oh ternyata ini cuma skenario aja. Ya udah kita sebut aja Pak, oke, ini lagi skenario lagi lewat nih di kepala aku. Padahal Mm. here and now I'm still here dan saya masih ada di sini gitu. Saya masih bisa pegang anak-anak, saya masih bisa dampingin mereka belajar. Ya udah fokus di situ kan Mm-mm. begitu. Gitu. Mm-mm. Jadi kehidupan kita ini kan sebetulnya detik ini, kalau mindfulness kan begitu. Iya, betul. Kehidupan detik kita tuh sebetulnya di detik ini saja Mm-mm. gitu. Kita nggak hidup di masa nanti, kita juga nggak hidup di masa 5 menit yang lalu bahkan gitu ya. Mm-mm. Jadi difokuskan dengan oke, detik ini, this is where I am gitu ya, dan ini yang akan saya lakukan karena disinilah saya hidup sekarang gitu. Jadi Oke. ada banyak teknik Mbak Astri Mm-mm. gitu ya untuk kita merespon pikiran itu. Ada mindfulness gitu ya, ada yang men-challenge pikiran, kita kategorikan ini rasional atau tidak. Ada yang sekadar menyadari aja dan menangkap dan bilang bahwa dia ini ya sudah, ini automatic thoughts gitu Mm-mm. ya, ini pikiran yang sedang lewat-lewat gitu. Berarti tandanya aku sekarang sedang merasakan rasa cemas gitu. Mm-mm. Udah, that's it gitu Iya, ya. betul. Jadi semakin kita suruh mereka untuk pergi gitu ya, mereka akan semakin datangnya semakin kencang Mm-mm. gitu. Jadi agak-agak paradoks gitu ya, tapi memang seperti itulah gitu. Kalau kita pengen pikiran ini pergi, ya kita perlu menerimanya saat ini, mengakuinya saat ini, ya sudah, that's it gitu. Nanti dia Mm-mm. pergi sendiri Iya, gitu ya. betul-betul. Mm-mm. Ya, cuman kadang-kadang tuh kan gini ya Mbak Nalin, kalau orang yang ini kan kita ngobrolin tentang peran jadi pasien ya. Pasien itu Betul. kan ada kondisi-kondisi tertentu emang secara metabolik dia terpengaruh banget sampai emosinya juga terpengaruh. Akhirnya muncul si overthinking tadi. Itu quote yang sangat baik sih tadi ya, being positive thinking dikala overthinking gitu ya. Nah, mudah-mudahan nggak jadi toxic positivity ya nanti ya. Hanya saja ketika ini saya ambil contoh ada satu penyakit gangguan fungsi dari gangguan tiroid itu hipertiroid. Itu serangan overthinking itu bolak-balik terjadi gitu Mbak Nalin. Sampai yang bersangkutan kayak pasien maupun caregiver tuh udah lelah gitu untuk kondisi ini. Nah, Mbak Nalin kan tadi sempat menyebutkan ya ketika ada overthinking itu masuk kita bisa kok untuk labeling ya, menamai oh si overthinking hadir lagi namanya takut misalnya ya aku takut A aku takut B terus kemudian skenarionya begini-begini nah tapi kalau dia nggak bisa kontrol itu apakah sudah waktunya itu tandanya gitu ya Mbak Nalin dia harus asking for help untuk profesional kah atau bagaimana ya cara yang paling kan tadi berbagai teknik juga ya Betul. yang paling rasional gitu ya kadang-kadang karena overthinking itu kan biasanya muncul di teman-teman pejuang hipertiroid itu
malam hari tuh Mbak Nalin. Jadi bikin Mm-mm. orangnya susah tidur. Terus sudah nih, udah diomongin sama orang juga kayaknya ibadah Mm-mm. kamu kurang gitu kan. Itu Mm-mm. overthinking lagi, stigma yang negatif masuk lagi. Kayak ngerasa si paling pendosa gitu kan. Terus sakit. Padahal udah beribadah, udah spiritualnya sudah meningkat drastis, tapi dia overthinking sampai nangis-nangis, nggak bisa selesai dengan overthinkingnya. Nah, poin ini bagaimana cara yang mungkin yang paling rasional gitu ya, tapi ini kan personal sekali gitu. Kalau ada yang kondisi seperti ini, menurut Mbak Nalin bagaimana cara menanggapinya? Oke, ya kalau memang overthinkingnya atau mungkin belief negatif tentang dirinya itu sudah sangat ganggu dan kayak benar-benar nggak bisa atau mengganggu aktivitas harian gitu ya, teman-teman bisa pergi konseling gitu, pergi ke psikiater boleh, pergi ke psikolog boleh, konselor boleh gitu ya, apapun yang bisa dijangkau pada saat itu gitu. Nah, pada saat proses ini saya agak sedikit spill gitu ya, kira-kira proses konseling itu seperti apa. Pada saat proses Ya. konseling itu terjadi yang namanya dia di situ kan bercerita ya. Tetapi Mm-mm. kemudian ketika dia bercerita, dia direspon dengan sangat-sangat accepting di Mm, situ. Ada oke. penerimaan yang luar biasa di situ ya, yang mungkin ini tidak terjadi di luar ruang konseling Mm-mm. gitu ya, karena ada penerimaan, ada rasa dingertiin, ada rasa Betul. didengerin di situ. Sering kali yang terjadi overthinking ini atau pikiran-pikiran skenario ini turun dengan Mm, sendirinya ketika dia dibuatkan saluran untuk melepas itu ya, semua betul. ya, dan kemudian dia mendapatkan respon yang sangat validating terhadap pengalaman dia gitu, Oke. mendapatkan respon yang membuat dia I feel not so alone anymore gitu, Mm-mm. aku ngerasa nggak begitu sendiri lagi sekarang, atau aku merasa at least ada yang bisa paham gitu dengan apa yang terjadi. Seringkali overthinking ini dia cuma butuh dibuang ke saluran yang tepat Betul. gitu gitu Tempat ya. sini ya, pembuangan Uh-uh. cerita ya Mbak Mm-mm. Nalin ya. Ya, teknik-teknik tadi yang di awal saya jelaskan Mm-mm. itu adalah teknik yang membersamai proses ini Oke. gitu. Mm-mm. Jadi proses di mana dia membuang atau mengekspresikan Mm-mm. rasa dan kemudian apa namanya, teman-teman merasa dimengerti, merasa Mm-mm. didengar, merasa dipahami, itu sudah terapeutik sendiri di situ. Itu Oke. sudah membantu sendiri. Dan kemudian dibarengi dengan teknik yang bisa dilakukan di rumah itu tadi. Ya, Iya, iya. latihan yang bisa dicobakan di rumah. Gitu. Sebenarnya latihan ini ada banyak juga. Ada orang yang Mm-mm. kemudian cukup dengan journaling gitu ya, terus dia cukup Mm-mm. bisa mengurai gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak, ini nggak berjalan satu atau yang lain gitu ya. Mm, Mungkin mm-mm. kalau kita mungkin sakit kepala atau pusing, demam-demam biasa flu gitu ya, terus kita minum obat terus selesai. Nah, tidak dengan proses kita yang cukup complicated ini gitu, karena Oke. ini itu tadi banyak proses yang dijalankan secara bersamaan, dan di dalam proses konseling itu sendiri atau proses di mana dia memproses emosinya di situ ya, kemungkinan juga akan sampai ketemu gitu ya, Mm-mm. kira-kira core belief-nya ini seperti apa gitu, atau mungkin bagaimana dia memandang dirinya, jangan-jangan ada internalized stigma itu tadi, Iya, makanya itu muter terus gitu ya, betul, betul. jangan-jangan di alam bawah sadarnya mungkin seseorang ini atau si A ini gitu ya, dia yakin banget bahwa dirinya akan dibuang Nah, misalnya, iya atau dia betul. yakin banget bahwa dirinya nggak akan pernah ada orang yang bisa mencintai dia karena dia sakit Mm, misalnya. mm, Jangan-jangan gitu ya, alam bawah sadarnya punya keyakinan demikian, sehingga kalau mm. alam bawah sadarnya punya keyakinan demikian kan otomatis ini yang nampak keluar kayak Iya. begitu, overthinking gitu ya, kemudian ada rasa cemas yang kemudian sangat sering sekali terjadi, rasa takut yang sangat sering sekali terjadi gitu. Jadi karena
core-nya atau yang di bawah tadi sudah ada keyakinan demikian gitu, sehingga yang di luar juga berusaha gimana caranya biar yang di bawah ini bisa istilahnya kayak bisa teredam, atau kayak apa ya, istilahnya itu adalah protektif kita Ya, gitu. Overthinking betul. sebenarnya kan pengen melindungi Melindungi, kita ya, ya biar benar. kita nggak dibuang gimana caranya kan gitu, biar Benar-benar. kita nggak ditinggalin gimana caranya gitu, karena deep down kita percaya bahwa kita bakalan ditinggalin gitu. Nah, berarti kita coba di dalam proses konseling atau psikoterapi mungkin kita akan sampai ke sana gitu ya, sehingga kita pelan-pelan, dengan pelan-pelan sekali memahami jangan-jangan ada stigma-stigma yang terinternalisasi itu terhadap saya Oke. sebagai pasien misalnya begitu. Artinya saya ini memandang diri saya ketika saya jadi pasien ini, apakah kemudian maknanya adalah, oh iya ya aku pasien berarti aku nggak sempurna, kalau aku nggak sempurna nanti aku ditinggalin gitu ya. Dan fear itu, rasa takut untuk ditinggalin, saya contoh aja ya, ditinggalin tadi. Fear atau rasa takut untuk ditinggalin itu sangat-sangat wajar sekali. Mana ada manusia yang tahan, mana ada manusia yang bisa hidup sendiri, kan begitu. Nah, tapi kemudian kita pelan-pelan dengan proses yang sangat gentle, dengan proses yang sangat pelan, kita menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan alam bawah sadar yang baru gitu, bahwa oh, I know I'm not perfect. Aku tahu aku tidak sempurna. Seperti halnya semua manusia di dunia ini. Mungkin aku tidak sempurna dalam hal medis, atau mungkin dalam hal kesehatan aku tidak sempurna. Dan mungkin ada orang lain juga yang tidak sempurna dalam hal yang lainnya. Dan ketika aku tidak sempurna dalam hal ini, bukan berarti kemudian aku tidak layak untuk diperjuangkan, tidak layak untuk dicintai. Nah, di situ nanti kita sampai ke situ, kemudian kita mengubah itu pelan-pelan. Gitu. Jadi tadi di awal kan kita sempat ngebahas, coba aware dulu sama belief kita, sama apa yang kita omongin ke diri sendiri gitu ya. Disitulah nanti kita tahu apa yang mau kita switch atau apa yang mau kita ubah pelan-pelan gitu. Beliefnya apa, jangan-jangan aku percaya kalau aku nggak sempurna, ketika aku nggak sempurna aku akan dibuang gitu. Sakit Betul. dong di situ ya. Kita akan pelan-pelan mengubah bahwa aku tahu aku tidak sempurna, bukan berarti aku layak untuk dibuang, dan aku masih layak untuk diperjuangkan dan untuk dicintai gitu. Kita mengubah belief yang benar-benar apa ya, di bawah itu tadi yang mungkin berasal dari stigma-stigma masyarakat yang udahlah itu belum tentu benar gitu sebetulnya gitu Mbak Astri ya. Oke, terima kasih Mbak Nalin. Ini sebuah hal yang mungkin ya menjadi jalan keluar buat teman-teman yang sudah stuck dengan overthinkingnya. Jadi kayak selalu menyalahkan overthinking, padahal mungkin tadi kata Mbak Nalin bilang, dia hadir untuk melindungi diri kita. Mulai dari pikiran, mulai dari kondisi diri. Jangan sampai malah kita akan, ya overthinking bisa jadi preventif ya, bisa jadi shield gitu ya Mbak Nalin ya malahan gitu. Oke, nah Mbak Nalin ini karena sudah waktunya kita masuk ke sesi diskusi, so teman-teman juga bisa ya bertanya di kolom chat saja. Nanti saya akan membacakan pertanyaan yang relate dengan topik. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya Mbak Nalin ya. Tadi sempat Mbak Nalin bilang juga ya, ada yang namanya kondisi internalisasi dari stigma itu. Nah, bagaimana caranya untuk menyeleksi agar tidak melakukan internalisasi? Silakan Mbak Nalin. Oke. Ini menyeleksi apa kata orang mungkin gitu ya. Stigma kan berasal Ya, dari betul. society gitu ya. Stigma berasal dari society, kemudian mungkin ada si A si B yang ngomong ini atau ngomong itu yang pernah kita dengar somewhere gitu ya. Kita Iya, nggak tahu betul. siapa atau gimana gitu. Kadang-kadang Nah, malah coba. lingkungan terdekat loh Mbak Nalin. Oh gitu. Lingkungan terdekat kayak keluarga, bahkan pasangan, atau mungkin ya pokoknya lingkungan terdekat lah, atau teman-teman gitu ya. Ngomongnya nggak difilter gitu ya, terus kena mental lah istilahnya kalau orang anak kekinian zaman sekarang. Nah ini gimana caranya Mbak Nalin? Oke, yang pertama yang jelas kita akui dulu apa yang kita rasakan ya. Ketika ada seseorang yang bilang sesuatu
atau menstigma kita, menjudge kita dengan sesuatu yang negatif gitu ya. Kita lihat dulu kalimatnya gitu ya. Dan kita lihat dulu kalimatnya yang pertama, yang kedua kita pahami impactnya ke diri kita. Apa yang kita rasain dari kita dengar dia ngomong gitu. Atau apa impactnya ke kita, apa yang kita rasain pada saat kita melihat itu terjadi gitu ya, si orang ini bicara itu kepada kita. Misalnya kita menyadari bahwa loh kok aku terluka ya, misalnya begitu, kok aku terluka ya, ternyata oke, aku merasa kayaknya terluka ini apa ya, mungkin rasanya kayak diserang gitu, misalnya begitu, rasanya kayaknya kayak diserang gitu, jadi mungkin apa yang dia katakan kemudian menyerang kita, and that's okay gitu. Siapa tahu juga dengan kalimat itu sebetulnya adalah serangan, bukan serangan tapi kayak apa ya, kita merasa diserang karena itu sebuah mungkin kekerasan verbal gitu ya, atau mungkin itu sebuah judgement yang sangat-sangat negatif buat kita gitu ya. Wajar dong kalau kita sakit. Artinya apa? Kita mau berniat melindungi diri kita biar kita nggak dijatuhkan seperti itu. Istilahnya seperti itu gitu. Jadi it's okay untuk kamu ngerasa terluka, untuk kita merasa ada sesuatu yang there's something off gitu. Jadi justru kalau kita tidak terluka ketika kita mendengar kata-kata itu, maka somehow mungkin gitu ya, kita nggak sadar mana yang berbahaya buat kita, mana yang tidak berbahaya buat kita. Jadi dengan perasaan kita tahu oke, ini menyakiti saya gitu, ini saya tidak suka. Artinya apa? Ada mungkin dalam kalimat itu yang somehow merendahkan atau menjatuhkan kita di situ. Wajar kalau kita sakit. Itu alert ya, itu sebuah alert buat kita untuk ayo, ini ada yang nggak bener gitu kan. Kita harus bersiap di situ. Istilahnya seperti itu gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa evaluasi nih. Apakah kata-kata itu ya, misalnya apakah itu jangan-jangan juga deep down aku juga menyetujui gitu. Makanya aku jadi jadi terluka karena somehow aku juga percaya sama apa yang dia bilang dengan stigma tersebut gitu. Jadi jadi kita lihat dulu. Makanya kita sangat perlu aware dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ngomong sama diri sendiri gitu. Aware-nya di situ agar kita tahu gitu. Oh, oke. Kalau misalnya saya nggak yakin dengan, saya nggak percaya dengan apa yang kamu omongin gitu ya, berarti ini sesuatu yang menyakitkan yang I have to defend myself gitu. Saya tahu saya berharga, saya tahu saya tidak pantas diperlakukan seperti ini gitu ya, saya perlu menyuarakan apa yang saya rasakan juga gitu. So itu okay untuk terluka dan kemudian kita menyuarakan, kita mengekspresikan gitu apa yang jadi perasaan kita, dan di situ akhirnya kita akan mendapatkan mungkin feedback gitu ya yang bisa jadi menumbuhkan kita gitu. Kalau ternyata feedbacknya negatif, berarti di situ cukup tahu bahwa oke, area ini atau daerah sini gak sehat buat saya gitu. Jadi karena kita sudah menyampaikan itu tadi ya, nah kita sudah sampaikan, terus kita dapat respon lagi gitu kan dari orang yang di luar ini gitu. Jadi kita lihat dulu gitu bahwa jangan-jangan kita percaya sama kalimatnya gitu, atau memang kalimatnya ini memang benar-benar nyakitin buat kita, sehingga ada alert itu tadi di tubuh kita untuk defend ourselves gitu Mbak Astrid. Ya, berarti sama dengan pertanyaan dari SL Lel ya, cara agar stigma dan ucapan orang nggak jadi kepikiran itu kan ada area yang Mbak Nalin bilang tadi ya, ini tuh area yang sudah ditandai, oke, berarti dia masuk respon negatifnya ngena nih ya, jadi pikirannya dia ya, itu relate ya Mbak dengan kondisi ini ya berarti? Iya. Jadi ketika kita dengar ini mungkin mungkin memang khusus kita membahas tentang penyakit kronis, tapi overall di dalam kehidupan kita kan juga sering gitu ya mendapatkan apa yang dikatakan orang lain. Oke, itu menyakitkan. Sebenarnya kita juga bisa menyakitkan itu, maknanya bukan hanya karena dia orang ini yang salah gitu ya, tetapi juga kemungkinan lagi ya, lain kemungkinan yang berbeda adalah jangan-jangan saya pernah punya pengalaman di masa lalu
yang kemudian itu Mm-mm. menimbulkan luka buat saya. Mm-mm. Kemudian apa yang dikatakan orang ini menyentuh luka saya yang masih belum selesai Oke. gitu. Jadi Nah, itu trigger di situ. oke. Nah, ini Mm-mm. kelanjutannya nih Mbak Nalin. Jadi overthinkingnya ini tuh malah jadi emosi karena stigma tadi ya, omongan Mm-mm. orang. Terus dia jadi overthinking dan yang responnya gitu ya, skenario yang muncul adalah emosi yang negatif mungkin malah jadi emosi gitu. Jadi dia mungkin Mm-mm. marah atau malu atau dan yang lain-lain. Lebih baik ini bagaimana nih Mbak Nalin? Apakah wajar gitu ya Mm-mm. dibiarkan atau bagaimana nih menurut Mbak Nalin? Oke ya. Coba kita pelan-pelan bedakan antara apa yang kita rasakan dengan perilaku yang kita tampilkan. Gitu. Oke. Marah itu rasa, ya. Mm-mm. Saya merasa marah karena saya diperlakukan tidak adil, karena saya merasa marah, saya ini ada pandangan unfair tentang saya karena saya pasien, Mm-mm. misalnya begitu. Mm-mm. Marahnya nggak apa-apa, marah yang ada di dalam ini nggak apa-apa, ya. Itu perlu divalidasi di situ. Itu Oke. perlu diakui bahwa memang itu rasanya. Mm-mm. Yang perilaku itu bedakan. Kemudian perilaku adalah sebuah ekspresi dari rasa ini. Mm-mm. Ekspresi ini bisa ditunjukkan dengan nada tinggi, pakai Mm. kata-kata yang kasar, atau Mm-mm. ngomel-ngomel dalam arti ngomong dalam frekuensi yang cepat gitu ya. Atau Mm-mm. kemudian jadi kalimat-kalimat yang menyerang ke orang tersebut gitu ya. Ini ekspresi dan ini perilaku. Gitu, kita bedakan. Rasanya nggak apa-apa, emosinya tadi nggak apa-apa yang di sebelah sini. Nah, Mm-mm. ekspresi setiap orang ini kan bisa berbeda. Iya Ya, betul. bisa kalau ada yang si A marah, mungkin dia akan melampiaskan dengan nada tinggi. Mm-mm. Ada yang si A marah, tapi kemudian dia menarik diri dan dia nangis gitu. Mm-mm. Siapa tahu begitu. Jadi beda-beda. Jadi emosinya nggak apa-apa, ekspresinya ini coba gitu. Kita lihat di situ. Kalau kemudian kita ngerasa marah, tapi kemudian kita jadinya menyerang atau Mm. menyakiti orang lain atau menyakiti lingkungan kita gitu. Coba kita pelan-pelan evaluasi. Pelan-pelan Mm-mm. kita mundur dulu, kita pahami apa yang terjadi. Jangan-jangan kita nggak sempat. Tadi kan yang ada di sini kita emosinya, yang di Mm-mm. sini ada perilakunya. Jangan-jangan kita nge-skip yang proses di tengah ini. Mm. Apa itu? Kita proses meregulasi apa yang kita rasakan. Oke. Itu tadi ya. Jadi jangan-jangan kita nge-skip ini jadi langsung lompat ke expressing gitu Mm-mm. tanpa punya waktu, tanpa punya jeda untuk memahami, meregulasi, mengelola apa yang sedang kita rasakan di situ. Mm. Kalau kita nggak nge-skip pasti ya, kalau kita masuk ke Ya. tengah-tengah sini, oke, it's okay. Misalnya Nalin gitu ya, Nalin, kamu Mm-mm. ngerasa terluka ya, gitu. Dia ngomong seperti ini ya, oke. Aku tahu karena apa kamu terluka, oke. Karena dia orang penting ya buat kamu. Sehingga Mm-mm. orang penting ini ketika ngomong ini ke kamu membuat kamu terluka. Oke, wajar ya. Oke, apa yang kamu harapkan dari sini gitu. Jadi kita tanya ke diri sendiri dulu. Mm-mm. Kita ngerasa apa, alasannya kenapa kita marah. Seperti itu kita tanya ke anak kecil gitu. Kalau dia Mm-mm. lagi sedih, lagi nangis, pasti kita tanya dulu, "Adik kenapa?" gitu. Apa yang dirasain? Ada apa? Itu kita bisa tanya ke diri sendiri. Seringkali kita nge-skip itu dan langsung kita lompat ke sesuatu yang sangat reaktif ya. Jadinya Mm-mm. perilaku pakai nada tinggi mungkin gitu ya. Atau mungkin menarik diri. Perilakunya bisa macam-macam di situ. Dan itu perilaku yang cukup reaktif karena kita nggak sempat memproses di tengahnya ini tadi gitu. Dan Ya proses betul betul. ini berbeda-beda tiap orang ya, Mm-mm. membutuhkan waktu yang berbeda-beda juga. Kita bisa Mm-mm. memprosesnya sambil tanya ke diri kita, sambil kita tarik nafas, apa yang sebetulnya di area mana, di part mana yang sebetulnya kamu merasa terluka. Apa ini Mm-mm. tentang katanya, kata-kata yang disampaikan, apakah ini tentang nada suaranya, Betul. apakah ini tentang timing dia ngomong, gitu ya. Apa? Kalau kita sempetin duduk sama diri sendiri dan tanya ke diri sendiri, nanti kita akan temukan jawabannya. Sehingga kalau kita sudah memetakan yang di dalam kepala dan di dalam emosi kita ini,
kita bisa mengekspresikannya dengan cara yang lebih Nah, clear betul-betul. gitu ya. Bedanya di situ tadi. Memang ekspresi orang bisa macam-macam. Ada yang reaktif, yang lompat tadi ya, dari emosi Mm-mm. langsung ke ekspresi, jadinya reaktif. Ada yang merasakan, ada emosi, kemudian ada proses, kemudian tetap mengekspresikan, Mm-mm. tetapi dengan cara yang clear. Karena sebetulnya di situ kita membutuhkan sesuatu yang kita perlu sampaikan. Misalnya, kalau kita udah, contohnya ya, kita udah memproses, terus nyampe ke sini, kita bisa bilang ke orang tersebut gitu ya, minta pasangan kita atau teman kita gitu. Oke, aku boleh nggak kita ngomong sebentar? Tadi ketika kamu mengutarakan hal ini, kamu ngomong ini, sama aku ngerasa terluka gitu ya. Dan aku mungkin nggak tahu apa yang terjadi sama kamu, mungkin kamu capek juga gitu ya, atau mungkin kamu uh, banyak pikiran juga gitu ya, tapi sama dengan kata-kata yang kamu pakai di situ tuh melukai aku gitu ya. Kita sampaikan bahwa kita terluka, kita sampaikan bahwa kita marah di situ gitu ya, tapi bukan dengan cara yang meledak, bukan dengan cara yang Hmm, reaktif gitu. Itu kalau tentang ekspresi emosi gitu betul, Mbak Astri ya. betul. Oke. Mm, 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 Nah, mm, ini tadi juga ada informasi ya, bagaimana kalau misalnya kita memilih untuk diam. Yang sebelumnya kan tadi Mbak Nalin bilang kita udah clear nih mm, menyampaikan mm, maksud kita. Jadi orang tersebut atau yang ditakuti dia kondisinya itu nggak bisa menerima si pasien ini, mm, terus mm, pasien ini merespon emosinya itu dengan diam. Apakah mm. diperkenankan atau bagaimana Mbak Nalin? Oke, diam itu kalau kita sudah meregulasi lewat tengah ini tadi, Iya, ya, kita betul. sudah Iya, ada tahu, kita prosesnya. sudah ya ada proses. Kita mapping dulu gitu. Kita pahami dulu apa yang sedang terjadi. Misalnya begini, ternyata yang menyatakan kalimat itu adalah orang yang nggak begitu dekat sama kita, nggak terlalu signifikan juga buat kita, misalnya petugas kesehatan gitu ya, atau yang kita ketemu di rumah sakit atau gimana, kan nggak ada ngaruhnya juga sama kehidupan kita sebetulnya, tapi kebetulan yang dia sampaikan menstigma kita gitu ya, kebetulan yang dia sampaikan menyakiti kita. Kita proses, oh ya, orang ini tadi komentarnya sangat-sangat nyebelin gitu, Mm-mm. dan aku merasa terluka karena sama merasa dijudge gitu. Dan di dalam proses itu kemudian kita juga perlu memahami bahwa oh iya sih, mungkin yang ngomong karena ini sudah nenek-nenek gitu, misalnya begitu ya, pengen ngomong ini sudah kakek-kakek gitu ya, nanya udah isi belum gitu ya, menikah udah berapa lama, padahal dia nggak tahu kita sedang struggling dengan sakit kronis, Mm-mm. misalnya PCOS gitu ya, atau endometriosis gitu ya, misalnya seperti Tuh. itu. Jadi, sama kita ngerasa dijudge, tapi kemudian di situ kita membuat space buat emosi kita, dan kemudian space yang kedua adalah kita memahami bahwa oke, dia nenek-nenek, mungkin dia nggak tahu betul apa yang terjadi sama saya, dia nggak paham apa itu PCOS, dia nggak paham Mm-mm. itu apa itu endometrium, misalnya seperti itu. Jadi Mm-mm. kita bikin space buat diri kita untuk Oke. memaklumi bahwa kita sakit gitu ya. Yang kedua, kita bisa pahami, kita mengubah mindset kita di situ, mengubah lihat dari perspektif yang lain, sehingga kita oh ya udah, ini it's not worth the fight gitu. Buat apa Mm-mm. juga gitu ya Iya, berantem betul. sama nenek-nenek gitu misalnya di Mm. situ, karena dia nggak signifikan juga, nggak ada hubungannya juga Mm-mm. gitu. Jadi ya udah diam. But I know how I feel and I accept how I feel. Mm-mm. Gitu Mbak Astri ya. Nah, itu kalau kalau dari sisi orang yang nggak significant others ya. Ya, Kalau significant others gimana Mbak Nalin? Apakah masih boleh ya untuk merespon diam itu tadi? Nah, ini ada oke. kaitannya sama Mhm, ini sih sebenarnya nanti pertanyaannya ya. Gimana mhm, caranya supaya fear atau rasa takut itu nggak tumbuh jadi belief dan kepercayaan mhm, diri? Karena kan oke, ternyata orang signifikan others kita nih yang malah menstigma kita negatif gitu. Sehingga jadi belief atau kepercayaan dirinya turun atau self esteemnya turun. Apakah boleh mhm, misalnya diperkenankan untuk diam, terus kemudian ya tadi it's not about you and your words gitu ya, your brutal words for me gitu, tapi ya kamu nggak worth it buat aku untuk apa namanya dibalas gitu ya, kamu nggak
apa ya, nggak berhak untuk menerima reaksiku. Jadi so I choose to be always silent gitu. Padahal itu orang signifikannya gitu. Itu menurut Mbak Nalin gimana? Ini agak tricky. Agak trikinya Mm-mm. begini, Mbak Astri. Jadi jadi saya nggak akan menjawab ini boleh atau tidak, Mm-mm. karena ini akan tergantung dengan situasi, tergantung dengan seberapa penting relationship teman-teman sama si orang Hmm, ini, gitu, oke. dan tergantung dengan goals teman-teman di situ. Pasti punya tujuan yang berbeda, punya Betul. pemahaman tentang seberapa penting relasi ini, gitu ya. Itu akan sangat mempengaruhi action kita di akhir, gitu. Dan kita sesuaikan action kita dengan itu tadi. Seberapa Nah, penting relasi ini ya. Kemudian ini sesuai tidak dengan goals atau tujuan saya dalam relasi ini, gitu ya. Misalnya saya kasih contoh, ternyata yang bilang adalah pasangan, misalnya mm-mm. begitu, gitu ya. Dan pasangan ini orang penting dalam hidup Ya. saya. Dan pasangan ini adalah orang yang paling saya harapkan supportnya. Mm-mm. Misalnya begitu. Berarti kan kita memvalue relationship itu sangat penting sekali buat kita. Gitu, sangat signifikan sekali. Yang paling signifikan ya, relationship antar human yang paling signifikan di dalam hidup kita. Misalnya begitu. Kemudian yang kedua, goalsnya. Tujuannya, apakah saya gitu ya, tujuannya tetap pengen dapetin support dari dia, atau kemudian saya mau bikin aja boundaries dengan kalau kita bikin boundaries dengan pasangan, artinya kita merelakan ada kualitas hubungan yang kemudian turun, gitu. Jadi Mm-mm. ini sangat complicated di situ kalau tentang significant other ya, Betul. tentang orang yang dekat sama kita. Kita evaluasi dulu di situ. Ini penting nggak untuk diperjuangkan? Maksudnya penting nggak untuk kita mengolah ini? Atau ini nggak, ya it's okay, nggak apa-apa, aku memahami ini, aku cukup memilih untuk diam. Mm. Misalnya begitu. Ya, jadi coba dievaluasi seberapa bermaknanya itu relasi di situ. Gitu. Jadi itu yang akan membantu kita menentukan sikap atau Oke. action kita di akhir, gitu. Jadi bukan boleh atau tidaknya gitu ya, tetapi ini seberapa penting, terus bagaimana nanti kita menyesuaikan sama goals kita tadi terhadap relasi ini, gitu Ya. gitu Mbak Astrid. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini juga kita harus tahu ya, bisa menilai. Oh, ini bisa dimasukkan jadi belief atau enggak gitu ya, supaya percayaan diri kita terhadap hal-hal yang stigmatisasi ini tuh bisa netral gitu ya. Jadi bersikapnya juga lebih enak, enjoy. Kesehatan mental kita nggak terpengaruh Oke. signifikan. Akhirnya kepercayaan dirinya meningkat gitu. Thank you Mbak Nalin. Oke, Mbak Astrid boleh saya mungkin Oh, tambahkan boleh, sedikit tadi boleh. ya. Silakan, silakan. Maaf, Heeh. saya ada yang miss di situ. Jadi tentang relationship gitu ya, Mm-mm, kebetulan karena mm-mm. memang relationship itu kan sesuatu yang sangat penting di situ. Iya, Apa betul. yang dikatakan oleh misalnya pasangan tadi ya, saya Mm-mm, contohkan pasangan. Apa yang dikatakan oleh pasangan kita tentunya akan membuat kita benar-benar somehow juga ikut meyakini mm-mm, gitu. Karena paling dekat gitu, paling dekat mm-mm, gitu ya, pasti begitu. Dan kita efeknya pasti akan sangat terluka. Itu udah pasti mm-mm. di situ. Betul. Ya, sebetulnya kalau kita sudah tahu bahwa ini orang penting dan kita sangat terluka gitu, memang idealnya Mm-mm, kalau kita memvalue relationship itu sebuah hal yang penting, maka kita perlu memproses itu berdua gitu, mm-mm. idealnya ya, karena memang kita Iya. macam-macam kondisinya gitu ya. Ideal memang kita perlu memproses berdua gitu. Karena apa? Mm-mm. Yang paling kita butuhkan di situ adalah support, karena kita udah sebagai pasien nih gitu ya, support Betul. signifikan other, support misalnya pasangan kita nih, jadi kayak meskipun dia ada support sedikit, levelnya udah terasa kayak level 100 gitu, sepenting itu ya, sepenting itu, maka kita juga perlu perjuangkan Iya, gitu. betul. Karena kalau ini tidak diperjuangkan gitu ya, kita nggak bisa expressing how we feel, kita nggak mampu untuk menyatakan bahwa di momen itu aku terluka dan sebetulnya aku membutuhkan ini dari kamu, misalnya gitu ya. Mm-mm.
itu kemudian akan juga akan mempengaruhi kita juga gitu. Udah kita ini battling gitu ya dengan Iya, penyakit kronis gitu, kemudian kita harus battling juga in terms of relationship gitu. betul. Jadi itu akan sangat 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 membuat kita terluka. Jadi perlu diproses gitu secara relationship gitu, secara berdua gitu. Dan di dalam proses itu teman-teman juga perlu sadari bahwa teman-teman bagaimana kita menilai diri kita, ini harus yakin dulu bahwa kita punya penilaian yang positif dulu terhadap diri kita Iya. gitu. Saya tahu itu menyakitkan apa yang kamu bilang sama saya, meskipun gitu ya di dalam diri saya tetap yakin bahwa saya ini nggak berhak loh diperlakukan demikian misalnya. Itu belief juga di situ. Saya berhak loh Iya. diperlakukan dengan baik meskipun saya nggak sempurna. Saya berhak loh tetap dicintai meskipun saya sakit misalnya. Saya punya hak untuk itu. Dan saya memerlukan itu gitu. Jadi kita tahu dulu self worth kita. Kita bisa yakin dulu bahwa kita punya belief yang positif tentang diri kita ya. Kemudian kita bisa proses itu berdua gitu. Mbak Astri. Itu sedikit Oke. tambahannya. Terima kasih Mbak Nal, ini menguatkan sekali ya teman-teman yang kalau misalnya memang ada kondisi-kondisi tertentu, ada significant others-nya atau orang terdekatnya memang yang malah melabel kita gitu ya. Apalagi ini ya ada pertanyaan juga dari Mbak Rizka. Kadang kalau lagi waras tuh lebih mudah mencerna, lagi waras maksudnya lagi kondisinya stabil gitu ya. Lebih mudah mencerna emosi. Tapi kalau lagi PMS atau mungkin kondisinya relapse nih, jadi pasien gitu ya Mbak Nalin, terus perburukan kondisi atau kita nggak tahu ada muncul penyakit kronis yang lain gitu ya, itu rasanya udah internalisasi, udah positif, udah tahu kita self worth-nya udah baik gitu ya, tapi tetap udah berubah jadi senggol bacok mood gitu dan nggak bisa tenang. Terus ini juga yang senada gitu ya, oh udah kok kita udah positif gitu ya, tapi ternyata tetep aja gitu karena udah tahu dia lagi yang ngomong kayak gitu gitu. Nah, kayak kayak nanti akan berubah menjadi pikiran negatif lagi gitu Mbak Nalin. So, apa yang better untuk kita lakukan apabila ini kembali lagi dan jadi bumerang ke diri sendiri padahal kita udah berusaha untuk nge-shield itu tadi. Oke ya. Ketika misalnya tadi ada orang ini lagi gitu ya yang ngomong gitu. Jadi berarti mungkin sekarang kita evaluasi tentang sikap kita gitu ya. Apakah kita sikapnya ke orang ini atau bagaimana kita merespon ke orang ini itu sudah kita upayakan sampai maksimal gitu ya. Apakah kalau kita butuh respon yang baik dari dia gitu ya, apakah diri kita sendiri sudah mengupayakan yang maksimal di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa kalau kita sudah mengupayakan yang terbaik di situ atau kita sudah mengupayakan yang optimal, kita juga perlu tahu apa yang dikatakan orang lain itu nggak bisa kita kendalikan. Dalam arti kita kan Nah, tidak bisa mengendalikan yang di luar diri kita sebetulnya. Jadi orang ini mau bicara apa, mau merespon apa, itu kita nggak bisa kendalikan. Rasa mungkin yang tadi ya overthinking yang berputar-putar dan segala macam, itu coba kita kenali lagi gitu, balik lagi di situ apakah memang somehow kita juga meyakini gitu ya dengan apa yang dia katakan gitu, atau memang apa yang dia katakan tuh benar-benar emang nyakitin kita gitu. Kok itu yes. benar-benar nyakitin kita, ya wajar dong kalau kita kemudian jadi sangat terluka. Nah, kalau emang benar-benar menyakitkan dan kita nggak bisa escape di situ gitu, apakah kemudian ini waktunya untuk kita pelan-pelan pasang boundaries gitu. Nah, Jadi gitu. Jadi ada memang perlu situasi-situasi yang ketika kita sudah evaluasi ini nggak mungkin akan berubah dan aku sudah mengupayakan yang terbaik untuk menyatakan apa yang aku harapkan dari dia, tetapi ini nampaknya kesulitan, ya sudah. Kalau gitu, saya akan pelan-pelan pasang boundaries di situ. Boundaries itu bisa macam-macam, pasti ya. teman-temannya.
Boundaries itu bisa tentang jarak, tentang frekuensi gitu, tentang apa yang Hmm, kita sampaikan, apa yang kita share gitu ya. Jadi oke. macam-macam di situ. Atau tentang waktu gitu, atau tentang bagaimana kita menganggap dia gitu ya. Itu juga boundaries juga gitu. Jadi pelan-pelan Mm-mm. di situ evaluasi. Apakah memang boundariesnya ini memang betul-betul apa ya, nggak ada gitu ya, atau bagaimana gitu. Jadi ada banyak yang dievaluasi di situ. Yang kedua tadi tentang PMS gitu ya. Jadi kalau Iya. atau mungkin dapat info atau dapat diagnosa ada penyakit kronis yang lain gitu. Mm-mm. Oke, kita semua kalau misalnya seperti itu ya, pasti kita juga akan crumbling down Iya, gitu. Itu udah pasti gitu betul. ya. Jadi Apalagi ada omongan gini mm-mm, Mbak Nalin kadang-kadang ya, aduh itu kumat tuh obatnya habis gitu ya. Misalnya, mm-mm, aduh itu kan stigma banget gitu loh. Kita banget. nggak pengen ada di kondisi itu gitu sebenarnya Iya pasti. kan. Iya, memang itu stigma sekali gitu di situ. Dan kita juga perlu pahami gitu. Kita ini manusia dan kita tidak bisa escape dari rasa sakit. Nah, Gitu. Kita nggak betul. bisa escape dari rasa cemas. Kita nggak bisa escape dari rasa takut. Yang bisa kita lakukan adalah merespon rasa itu dengan Mm-mm. cara-cara yang ideal, dengan cara-cara yang sehat, yang beneficial buat kita. Ya, Mm-mm. itu aja. Ya, Gitu ya. ya, ya. Itu semacam apa ya, itu semacam filosofi gitu ya yang diutarakan oleh beberapa tokoh gitu, bahwa ya memang kita nggak bisa escape apapun yang kita rasakan, it's there, itu muncul di situ gitu ya. Bagaimana kita respondingnya aja di situ, yang Mm-mm. tadi di awal kan kita sudah berbicara tentang responding. Atau mungkin ketika itu terjadi, sudah give yourself some space. Mau nangis Yes. ayo, mau tiduran Mm-mm. dulu ayo gitu, mau meraung-raung dulu ayo gitu, Mm-mm. ekspresikan dulu Mau gitu, nonton butuh drakor, support, ayo gitu mau ya, nggak apa-apa nonton ya. drakor ayo gitu ya. Tapi kita perlu tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan di Betul. situ. Aku lagi sedih sedih banget karena hasil tesku begini misalnya, atau aku dapat diagnosa yang lain dan segala macam. Terus kita expect bahwa dia akan happy di momen itu gitu ya, kan gak masuk akal gitu ya. Jadi ya nggak Mm-mm. apa-apa, wajar sedih, memang harus dinangiskan, memang harus diekspresikan gitu. Saya tiba-tiba teringat dengan film Inside Out gitu ya. Mm-mm. Film Inside Out ini kan film animasi yang bercerita tentang emosi Betul, gitu. betul. Nah, di dalam film ini mungkin spoiler sedikit gitu ya, bahwa di situ ada emosi-emosi, ada yang joy, ada sadness Mm-mm. gitu. Awalnya joy ini atau kesenangan ini gitu ya, kita pengen dia yang jadi nomor satu gitu. Tetapi Mm-mm. ternyata kita butuh kehadiran sadness. Kenapa? Karena sadness ini yang mengundang support gitu. Oke. Di film itu diceritakan bahwa sadness ketika dia maju ke depan, Mm-mm. ketika dia dirasakan oleh anak ini, dia yang mengundang support, dan support itulah yang sedang kita butuhkan di Ya. momen kita crumbling down gitu. Oke. So it's okay untuk nangis, so it's okay kemudian untuk merasakan semua emosi itu. Mungkin kita hanya butuh balik itu tadi, tempat aman untuk menerima yang Ya. kita rasakan dan merespon itu dengan sangat accepting gitu, sehingga kita bisa kemudian mendapatkan support, merasa supported gitu dari Ya. orang-orang yang dengerin kita tadi kan begitu Betul, betul. gitu. Jadi emosi itu apa ya, kita nggak bisa escape, dan jangan melabel emosi dengan sesuatu yang mutlak buruk gitu. Nggak apa-apa Betul. gitu kalau Iya, emang iya. takut, kalau Nggak perlu memang malu juga ya, Mbak Nalin ya. betul. Gitu, mau nangis ya nggak apa-apa, tapi mungkin bukan yang di tengah mall gitu ya, atau di tengah Mm-mm. Meraung-raung. parkir meraung-raung gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu gitu, ada waktu, ada tempat untuk kita Ya. ekspresikan. Yang penting kan Mm-mm. kita ekspresikan. Dan ketika Ya. kita nangis, biasanya kita yang paling dapat support paling terasa itu kan ketika kita lagi sedih, atau Mm-mm. ketika kita lagi takut, kita dipeluk gitu, terus kayak Ya. gitu ya, rasanya jadi Betul. kayak oke, calm down gitu. Mm-mm. Tapi kalau kita masang tampang happy terus Mm-mm. gitu ya, mana kita dapat support gitu ya, mana Betul. kita dapat pelukan hangat itu, mana kita Nah, dapat penguatan setuju. itu gitu ya. Berarti Jadi itu it's juga okay.
juga hal yang sangat wajar ya Mbak Nalin ya, ketika kita sharing di konten media sosial kita, kalau kondisi pasien ya pasti ups and downs gitu. Ada kita sharing nih, misalnya saya sharing, oh saya lagi perburukan kondisi nih, itu bukan bermaksud untuk mencari rasa kasihan atau simpati, empati dari orang, tapi ya emang ini kondisinya, dan itu Mbak Nalin bilang hal yang wajar gitu dialami oleh pasien. So, nggak masalah ya kita dengan sharing, itu kan medsos kita. Nanti kalau misalnya ada yang ke-trigger ya, ya so kenapa gitu. Ini tuh privacy apa ya? Bukan privacy sih, lebih ke arah kita mengekspresikan diri kita seperti itu. Jadi mungkin kita bisa bertumbuh juga loh dengan memvalidasi itu semua. Oke, Mbak Nalin, tidak Mm-mm. terasa Mm-mm. sudah 60 menit kita membahas ini, dan ini tuh feel recharge sekali karena kadang-kadang kalau kita bahas tentang kesehatan itu kan penuh dengan medis ya, kita lupa akan adanya yang berjuang itu diri kita ya, dan self worth itu sangat-sangat penting untuk menghadapi ketakutan, stigma-stigma negatif, dan tadi saya sempat meng-highlight bahwasanya positive thinking itu bisa kok untuk mengatasi overthinking, dan perlu untuk adanya boundaries ya kalau udah keterlaluan sekali gitu. Dan overthinking ini last but not least adalah proteksi gitu, Nah, proteksi diri kita sebetulnya supaya niatnya iya ya. Mm-mm. seniatnya gitu Mm-mm. ya, untuk memprotek diri kita tuh dari ancaman hal-hal yang memang membuat kondisi kesehatan mental kita itu memburuk atau menurun. Oke, nah Mbak Nalin, ini untuk menutup sesi kita, apakah bisa Mbak Nalin sharing penguatan nih buat teman-teman pejuang penyakit kronis, khususnya sahabat-sahabat inspirasien? Silakan Mbak Nalin. Oke, ya buat teman-teman, sahabat inspirasi yang mungkin sekarang sedang berjuang dengan penyakit kronis gitu ya. Meskipun gitu ya, ini sesuatu yang sangat sulit, tapi percayalah teman-teman masih layak gitu ya untuk diperjuangkan. Dan teman-teman harus yakin bahwa teman-teman layak juga untuk diterima, untuk dicintai gitu ya, dan teman-teman berharga di situ gitu. Jadi belief positif dan keyakinan positif tentang diri kita harus kuatkan di situ. Dan kita juga perlu memonitor apa yang kita sampaikan ke diri sendiri gitu. Kalau memang ada sesuatu yang negatif, kita coba ubah belief atau penyampaian kita ini mungkin menjadi ke arah yang lebih positif gitu. Karena teman-teman layak untuk diperjuangkan, teman-teman layak untuk dicintai, dan layak untuk diterima apa adanya gitu. Oke, terima kasih Mbak Nalin atas kesempatannya dan juga Oke, sama-sama penguatannya Mbak serta Astri. ilmunya. Mungkin bisa kita tutup untuk malam ini, dan saya izin untuk melanjutkan untuk Instagram Live-nya. Silakan Mbak Nalin Oke, bisa keluar dari Instagram Live kita, dan oke. see you on See next you. Instagram Live Mbak Iya, Nalin. terima Terima kasih Mbak kasih. Astri. Terima Terima kasih sahabat kasih. inspirasinya ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya ilmu-ilmu dari Mbak Nalin, bahwasanya diri kita itu sangat berharga dan memang perlu untuk diperjuangkan. So, teman-teman harus benar-benar menunggu tadi Mbak Nalin mungkin dengan nantinya ya ada psikolog maupun psikiater serta konselor psikologi kita yang ada di Inspiration akan memberikan hal-hal yang baru nih, fresh event nanti untuk membersamai teman-teman dari ranah psikologi atau kesehatan mental, supaya teman-teman bisa lebih optimal untuk mendapatkan kesejahteraan dari kualitas hidupnya gitu, menjadi pasien dan tetap tenang jadi pasien. Nah, teman-teman masih stay tune ya kan? Sebenarnya sebelum saya menutup Instagram Live malam ini, saya mau ngasih tahu promo nih, mumpung masih ada banyak yang menonton, bahwasannya promo ini ada dari Life Pack. Teman-teman semua member sahabat inspirasian ya, sekarang bisa dapat diskon tambahan setiap membeli obat rutin dan juga vitamin atau suplemen di Apotek Life Pack. Catat kodenya Inspirasian 2023. Saya ulangi ya, Inspirasian 2023, Inspirasian 2023. Nah, cara pakainya itu tinggal masukin kode pas kamu lagi check out obat atau vitamin kamu di Apotek Lifepack at lifepack.id. Nah, yang lebih spesial lagi, kamu juga bakal dapat diskon ongkir nih, diskon ongkos kirim ya. Semua produk obat
dan vitamin di Lifepack sudah jaminan original dan lisensi BPOM. Jadi teman-teman bisa belanja kebutuhan obat di Apotek Lifepack, seriusan banget nih karena semua produknya lengkap, asli, berkualitas, terus payment channelnya juga mudah. Jadi buruan pesan obat kamu di Lifepack sekarang biar nggak kehabisan, kode vouchernya langsung di @lifepack.id. Nah, tadi juga Mbak Nalin sempat ini ya menjelaskan gimana sih kita cara-caranya untuk mengubah stigma-stigma negatif yang muncul ketika menjadi pasien maupun caregiver ya dengan penyakit kronis ini. Semoga untuk Instagram Live kali ini memberikan secerca harapan buat kita semua dan tetap tenang jadi pasien. Saya izin untuk undur diri dulu dan nantinya tetap bisa turn on notification karena akan ada kejutan-kejutan serta penguatan yang sangat bisa meningkatkan kualitas hidup kita di Inspirasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu ya.